Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai satu soal, yaitu tentang mencari nilai sudut trigonometri. Namun sebelum itu kita akan mereview dulu materi tersebut. Nah, bisa di slide. Nah, di sini terdapat segitiga siku-siku ya. Nah, di mana segitiga siku-sikunya ini yaitu segitiga ABC, di mana di sini adalah sisi ini merupakan sisi miringnya, sisi miring sudut, kemudian di sini sisi samping sudutnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk sisinya ini di mana terlihat untuk ini sini sudutnya ya. Di sini sudutnya. Sini saya buat dulu. Ya. Nah, anggaplah di sini itu merupakan sudut theta. Di sini kan dia theta. Jadi di sini anggaplah theta. Theta itu sudutnya. Di sini theta. Nah, ini namanya theta. Nah, ini sudut. Nah, anggaplah ini merupakan sudut. Jadi ini sisi miringnya, sisi miring segitiga. Kemudian A ini merupakan sisi depan sudut dan B ini merupakan sisi samping sudut. Nah, sekarang untuk di sini kan terlihat di slide juga untuk sinus itu sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penerapan dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita lihat untuk mencari sinus tuh yaitu sin demi yaitu sisi depan dibagi sisi miring ya kan, A per C jadinya. Nah, kemudian untuk yang kosinus sisi samping dibagi dengan sisi miring B per C. Kemudian untuk tangannya yaitu dia adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping A per B. Untuk tangannya dia merupakan kebalikan dari tan, sehingga di sini rumusnya terlihat yaitu 1 per tan theta. Sedangkan untuk sekan dia merupakan kebalikan dari kosinus, maka di sini dia 1 per cos theta. Sedangkan untuk kosekan adalah kebalikan dari dari sin theta. Jadi 1 per sin theta dia. Nah, terlihat ya di sini di slide-nya. Nah, kemudian sekarang kita akan menuju ke sudut istimewa. Nah, di mana di sini terdapat sudut istimewa dan yang untuk sudut-sudut yang di sebelah ini merupakan sudut istimewa pada kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah yang di bagian sini. Nah, bisa terlihat ya untuk sudut-sudut istimewanya. Untuk yang 0 itu sinnya 0, untuk sudut 0 itu sinnya 0 jadinya. Kemudian untuk cos 0 itu 1, tan 0 itu 0. Kemudian juga seterusnya di sini sin 30 itu 1,5. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian untuk tan 30 itu yaitu 1/3 akar 3. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Bisa di slide. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk koordinat dari kuadran, di mana untuk yang koordinat ini bisa lihat ya, di sini 0, kemudian 90, 180, 170, kemudian balik. Ini dia mutar sehingga ini dia 360 derajat ya. 360 derajat. Nah, di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Di mana di sini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, yang ini, kemudian yang ini merupakan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 itu semuanya itu dia plus. Jadi hasil dari sinus, kosinus dan tangennya ini pada kuadran 1 itu dia hasilnya positif ya, nggak ada yang negatif. Kemudian kuadran 1 itu dia berlaku untuk 0 sampai 90 derajat. Nah, kemudian untuk kuadran 2 dia tuh 90 sampai 180 derajat. Di mana kuadran 2 ini hanya yang sin aja yang positif nilainya, sisanya negatif semua. Ya, seperti ini ya. Bisa dia memahami konsep kuadrannya. Nah, kemudian ini salah ya, ini bukan kuadran 2 tapi kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu yang di bawah sini, yaitu 180 sampai 270. Nah, di mana pada kuadran 3 hanya tan saja yang bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 4, yang sini
dia hanya kosinus saja yang bernilai positif. Sisanya negatif semua. Yaitu rentang 270 sampai 360 derajat. Nah, untuk lebih lanjutnya, sekarang kita kan ke soal. Nah, di mana pada soal ditanya hitunglah nilai dari kosinus 210. Nah, terlihat juga di sini ada kosinus cos 210. Nah, di mana 210 jika dilihat pada kuadran tadi, dia terletak di kuadran mana? Ya, dia ada di kuadran 3. Berarti kuadran 3 berarti berlakunya di sini tanya yang positif. Sedangkan di sini kan kosinus itu kan negatif. Kosinus kan dia kan di sini kosinus. Jadi kosinusnya pasti nilainya untuk cos 210 adalah negatif. Jadi bagaimana caranya untuk mencari nilai dari cos 210 ini? Yaitu kita akan menggunakan perbandingan dari trigonometri pada sudut-sudut kuadran, di mana khususnya untuk perbandingan trigonometri sudut di kuadran ketiga itu menggunakan rumus seperti yang ada di slide ini. Nah, di mana untuk sin di sini dia 180 dia ditambah alfa. Alfa yang dimaksud ini adalah alfa dari sudutnya. Nah, sekarang kita akan melihat dari 110. Nah, terlihat di sini bahwa yang ditanya sini kan cos 210. Jadi kita akan menggunakan yang ini. Yang cos dalam kurung 180 tambah alfa sama dengan cos alfa. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita akan ubah dari 210 ini menjadi 180 plus alfa. Nanti kita buat dulu. Itu di sini cos. Di sini ya cos 210 itu dia sama dengan isi derajatnya sama dengan cos 180. Nah, ditambah. Nah, sekarang kita lihat 210. Di sini kan dia 180 tambah alfa. Berarti 180 ditambah berapa biasanya 210? Ya, 30 kan, karena 210 dikurangi 210 dikurangi 180 kan 30. Jadi di sini dia tambahin 30 derajat. Di sini tambah 30 jadinya. Ya. Nah, jadi seperti ini kan ya. Nah, karena seperti ini, lihat di sini di rumusnya untuk cos 180 tambah alfa. Alfa sama dengan cos alfa. Jadi alfa yang di sini tadi kan 30. Jadi di sini kita akan menggunakan cos 30 derajat. Cos 30 derajat. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi di mana bisa kita balik ya. Nah, bisa kita lihat untuk cos 30 derajat di sini di sudut-sudut istimewa itu hasilnya kan setengah akar 3. Nah, sekarang kita balik di sini. Ya. Dimana tadi kan dia cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Kita buat dulu setengah akar 3. Ya. Namun tadi terlihat kan bahwa cos 210 derajat itu dia kan adanya di kuadran ketiga, dan di kuadran ketiga itu bisa kita kembalikan ya, dia ada di sini, dimana hanya berlaku tan saja yang positif. Jadi untuk yang selain tan itu pasti negatif. Jadi untuk nilai cos 30 derajat di kuadran ketiga adalah negatif. Ya. Nah, sehingga hasil dari nilai cos 210 adalah
min setengah akar 3. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah minus setengah akar 3. Untuk hasil dari nilai cos 210 derajat. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat ya.